Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Zen Permana. Seperti judul di video ini, kita akan ngomongin hal-hal yang menurut kita menjadi sebuah kegagalan ya, atau apa yang gagal kita lakukan, atau yang menurut kita gagal terjadi di tahun 2022. Juga jadi evaluasi diri, baik itu secara personal atau bisnis atau karir. Menurut kita ya. Dan relasi nggak? Boleh. Ya, kita mulai. Dari siapa dulu? Dari aku dulu aja. Ya, secara personal, silahkan. 2022 itu sebelum ngomongin ke gagal tuh berarti kan harus tahu dulu aku ngapain nih. Kan aku suka lupa gitu, harus recall dulu. 2022 tuh berarti aku melahirkan bulan Zeno. Februari. Terus kalau sama Kindi berarti masih sekolah-sekolahan di rumah. Oh, iya. Kalau sama Nyanya berarti Nyanya biasa sekolah ya. Kalau yang gagal tuh pertama masih soal target bangun kayaknya. Masih gagal. Masih gagal, pengennya bangunnya jam sekian gitu jam ya. segitu. Jam sekian tapi masih belum konsisten di jam yang diinginkan gitu. Karena tidurnya pun dan kebangunnya juga masih ya karena kan masih menyusui, ada Zeno, terus bangunnya jadi nggak jelas gitu. Masih kebangun beberapa kali lah setiap malam untuk menyusui, jadinya ya bangunnya kadang nggak pas gitu. Terus kalau waktu bangun berarti ya. Kalau misalnya yang kemarin gagal juga itu kayaknya masih ada sisa kerjaan itu sih yang aku kayak ngerasa masih utang gitu. Bahkan udah 2021 selesainya itu. Di 2022 masih ada utang. Kan bulan bikin melahirin. Buku tuh harusnya kapan sih? Oh, utang buku ya, utang RR buku, ya. Iya, tahun lalu kan sampai melahirkan tuh kan bulan Februari tuh. Jadi iya benar. Tuh rasanya kayak masih utang, padahal tuh nggak ada yang nagih sih sebenarnya. Cuma rasanya kayak masih itu nanggung gitu loh, ujungnya tuh gimana ya gitu. Waktu itu stuck di editing yang panjang, terus nyari waktunya susah banget nih celahnya di antara ngasuh Zeno. Dan sampai sekarang masih belum nih, ini apakah mau diikhlaskan untuk nggak usah, tidak tercapai gitu, atau sebenarnya masih bisa dikejar sampai si buku itu rampung gitu dicetak. Kalau misalnya tentang anak-anak, Zeno alhamdulillah sih aman ya, menyusui gitu sehat alhamdulillah. Kalau untuk sama Kindi mungkin ya homeschoolingnya nggak bisa ideal seperti sebelumnya karena ada pengganggu ya, ada bayi. Waktunya tuh jadi cuman ada waktu bisa. Ya perhatiannya kebagi gitu ya. Perhatiannya kebagi. Dan tahun kemarin tuh belum terlalu berpengalaman buat mengelola waktu itu. Jadinya ngerasa belum terlalu berhasil untuk membuat si abang engage dalam homeschooling. Dalam kegiatan. Jadi pernah tuh awal tahun lalu tuh udah mulai ada program homeschooling gitu, tapi kok karakter anaknya beda, terus tempat tinggal beda, sama ada Zeno itu, jadi kok kayaknya nggak bisa ya pakai cara yang pertama gitu misalnya. Terus waktu itu yang ada jadwal gitu ya, harus full sama ibu. Nah ternyata nggak bisa nih dengan keadaan kita yang kayak gitu. Habis itu beda lagi tuh bulan ajaran baru tuh bulan Juli, daftar yang komunitas homeschooling itu kan, tapi ada setiap minggu ada aktivitas barengan sama gurunya gitu. Bentar. Ini tuh ngomongin Kindi berarti ya. Yang personal cuma satu itu berarti, yang personal. Urusan bangun. Yang personal dulu aja, jangan dulu relasi. Iya sih. Aku nggak banyak cita-cita. Olahraga gitu apa? Fisik. Itu kan yang kena autoimun itu loh. Oh iya sih, ada. Oh iya sih, ya, itu bulan Juni ya. Itu tuh pokoknya aku inget tuh kena apa ya? Sakit gitu ya. Itu waktu kan lumayan tuh, Zeno sampai nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Waktu Zeno lagi berat-beratnya.
lagi mulai empati. Jadi ternyata itu ada faktor stres juga sih, karena empati tuh nambah pikiran, terus nambah aktivitas, karena kan bikin makanan tuh buat bayi meskipun cuman semangkok kecil banget, tapi harus pikir, aduh gimana ya, pokoknya susah lah, ada GTM, pokoknya kalau ibu-ibu yang udah tahu empati tuh ribetnya, tahu lah gimana. Nah itu bulan Juni, jadi sebelumnya sehat-sehat aja ya, maksudnya nggak ada gejala yang terasa ya, kecuali mungkin ya dirasa gejalanya kayak kecil-kecil. Nah terus bulan Juni itu tiba-tiba kok sakit persendian dari mulai telapak kaki. Nah, itu lumayan parah ya. Menjalar ke betis, ke paha, sampai pernah sampai ke pinggang gitu. Terus jalannya susah banget. Terus sendi jari-jari tangan juga kayak, jadi kalau misalnya ngegerakin gini tuh susah. Terus dikiranya tuh sakit sendi awalnya, cuman cuek dengan pekerjaan domestik. Terus akhirnya pas kaki tuh dikira tuh plantar fasciitis kan, akhirnya kaki itu ya, telapak kaki teplek, telapak kaki terlalu plantar fasciitis tuh adalah pokoknya telapak kakinya nggak ideal lah gitu. Terus sampai akhirnya ganti alas kaki tuh, alas kakinya yang udah menunjang untuk orang-orang yang plantar fasciitis. Habis itu kok kayaknya masih gitu ya, udah minum obat radang, terus dicek asam urat normal. Semuanya normal. Semuanya normal. Cuma ada sih yang laju endap darah itu LED itu waktu pas cek lab angkanya tuh lupa ya. Pokoknya angkanya nggak normal lah, di atas apa di bawah ya, lupa gitu. Nah gitu akhirnya terus minum obat terus-terusan minum obat, terus ke dokter. Makan juga harus diganti. Makanya mama mulai diet waktu itu ya. Tapi waktu itu kan coba ke dokter penyakit dalam, cerita tuh gini-gini. Terus sebelumnya tuh udah sama dokter di Halodoc gitu. Tapi dokter apa sih waktu itu teh? Pokoknya bukan penyakit dalam deh, di Halodoc. Terus akhirnya disarankan untuk cek anaprofil tuh untuk ngecek yang autoimun sama ngecek asto. Waktu itu cek labnya lumayan, berapa sih mahal waktu itu? 5 juta, 3 juta lupa. Gua angka 5 juta kayaknya 2 jutaan. Enggak, 2,5, ada yang 2,5 gitu deh pokoknya. Akhirnya cek, ternyata anaprofil alhamdulillah aman tuh kata dokter. Dan itu bikin momom juga sempat merasa sangat bersalah, dan nggak apa-apalah, nggak usah dicek juga. Padahal kan ya sakitnya lumayan tuh, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak, nangis terus, sedikit sakit. Tapi apa yang bikin ngerasa gagal di situ? Ya kan itu mah penyakit, bukan ngerasa gagal. Gagalnya apa? Gagal menjaga diri maksudnya apa, gimana? Gagal mengelola emosi atau apa? Gagalnya karena kita harus nyari tahu, maksudnya kan karena nggak bisa beraktivitas sih kayaknya. Ada kejadian apa? Lebih ke nggak bisa beraktivitas. Karena nggak bisa, ngerasa gagal, nggak jadi optimal. Iya gitu, jadi nggak bisa beraktivitas optimal empasinya, setiap hari. Nah termasuk nanti ngaruh ke relasi itu ya, sama abang Kindi yang apa dan lain-lain gitu. Sama ngaruh ke emosi juga gitu. Oke. Terus akhirnya cek gitulah, pokoknya ada hambatan, pokoknya nilai astonya di atas rata-rata. Nah itu mungkin yang memicu radang. Nah, akhirnya makannya agak-agak diet. Nah sebenarnya agak dietnya udah mulai dari hamil Zeno sih gitu. Udah itu yang pribadi itu kayaknya ya. Yakin yang lain? Iya, aku sebenarnya nggak terlalu banyak resolusi pribadi sih, kecuali bangun udah. Sekarang resolusinya terkait anak-anak aja ya, terkait pendidikan. Resolusi aku kebanyakan udah tentang anak-anak semuanya. Gitu. Nah apalagi yang gagal? Homeschooling abang nih. Nih orangnya nih. Tapi sekarang udah mau sekolah, alhamdulillah. Mantap. Aktif lagi insya Allah. Terus apa ya? Karir nggak ada ya? Karir kan yang tadi yang buku itu kan. Oh buku ya, itu jadi gimana? Outputnya nanti nggak tahu ya, pokoknya mah. Nggak tahu. Masih nggak tahu nih tahun ini. Apakah akan diikhlaskan gitu? Ya udah aja aku lepas gitu, nggak usah dikerjain atau pengen sampai rampung, dicetak, dibagikan gitu. Oke. Gitu. Kalau untuk yang lain nggak ada. Untuk kalau misalnya terhadap nyanyi gitu ya teteh, kayaknya aman sih. Aman ya, nggak ada yang gagal ya.
Oke. Nah terus kan udah gitu aja, nggak ada yang Apa? secara personal apa yang lagi 2022 pengen dikejar tapi nggak berhasil. Relasinya kan ke abang ya udah tadi, ke Zeno aman berarti ya, empati aman, Ya. sehat-sehat aja alhamdulillah. Ke teteh aman, ke papa relasi sama papa Gak ada resolusi. nggak, oh karena nggak ada, oh berarti teman-teman ini di episode ini juga ngaruh ternyata hal yang membuat, jadi kita bukan kita ya, aku baru tahu teman-teman kalau ternyata hal yang membuat gagalnya momom itu bukan nggak banyak ke pribadi ya, nggak banyak ke personal, tapi banyaknya ke relasinya. Karena Ya. orangnya nggak punya nggak punya cita-cita Orang- dan nggak ambisius aku. Dan itu gitu. bener ngaruh banget ya, orang-orang yang kemudian jadi ternyata gagal atau tidaknya itu salah satu faktor utamanya besarnya di variabel ekspektasi ya. Karena nggak terlalu banyak resolusi dan ekspektasi di satu minat atau bidang tertentu, jadinya juga nggak begitu banyak ngaruh gitu. Jadi supaya nggak jadi orang gagal tuh nggak usah punya cita-cita. Nggak gitu juga ya. Tapi justru, nah ini bagus mom tadi kata-katanya. Itu seolah-olah jadi tips atau seolah jadi kesimpulan. Padahal coba deh cek cerita momom dari tadi ya. Apa? Ketika momom secara personal nggak punya resolusi, momom menyematkan rencana resolusinya ke relasi, Ya. ya kan? Ke abang mesti gimana, bukan mesti Ya. gimana. Ke abang, oh ternyata idealnya itu anak begini dengan karakteristik kan gitu ya. Nah momom tuh kepikiran itu. Makanya buat teman-teman yang ngerasa, aduh aku kayaknya nggak ada yang dikejar, nggak punya resolusi, nggak punya tujuan hidup, waktunya berelasi atau waktunya untuk mengeksplorasi relasi ya. Mudah-mudahan episode ngomongin gagalnya momom di tahun 2022 ini bikin kita jadi pribadi yang lebih baik ya, bikin teman-teman yang nyimak jadi lebih baik. Kalau mau komentar atau mau cerita tentang kegagalan personalnya dulu di chat aja di kolom komentar. Papa di episode selanjutnya. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya ngomongin apa sih yang menurut aku, menurut seorang Zen Permana secara personal karir itu gagal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum, dadah. Assalamualaikum.